Baru-baru ini, Amerika Serikat mengerahkan sistem rudal Typhoon Maritime Capability atau MRC di Filipina dan mengumumkan keputusannya untuk mengerahkan rudal jarak menengah berbasis darat di Eropa. Ini menandai langkah maju yang substansial yang diambil oleh Amerika Serikat dalam pengerahan rudal jarak menengah berbasis darat sejak penarikannya dari Perjanjian Intermediate Range Nuclear Force atau INF pada tahun 2019. Langkah ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjadikannya kepentingannya sendiri sebagai satu-satunya pertimbangan, mengingkari komitmen keamanannya kepada sekutu, dan menghasut mereka untuk berdiri di garis depan dalam membendung Tiongkok, yang selanjutnya merusak stabilitas regional dan global. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana Amerika Serikat mempertahankan hegemoninya dengan menciptakan konfrontasi. Perjanjian INF ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhir Perang Dingin yang bertujuan untuk menghilangkan dan menghancurkan rudal balistik jarak menengah berbasis darat dan konvensional, rudal jelajah dan peluncur rudal dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km. Meskipun merupakan perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, perjanjian INF telah memainkan peran penting dalam menegakkan stabilitas strategis nuklir di seluruh dunia, terutama di Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pengendalian senjata internasional, perjanjian tersebut melarang seluruh kategori senjata yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan secara signifikan meningkatkan ambang batas untuk perang nuklir, sehingga memainkan peran penting dalam mencegah pecahnya perang nuklir dan menjaga stabilitas dan keamanan strategis di Eropa. Perjanjian tersebut menggarisbawahi tanggung jawab khusus dan penting dari Amerika Serikat dan Rusia sebagai negara adik kuasa nuklir dalam menjaga stabilitas strategis nuklir. Lebih jauh, hal itu juga mencerminkan komitmen keamanan penting Amerika Serikat kepada sekutu-sekutunya di Eropa, yaitu untuk mengurangi resiko strategis nuklir dan menjaga stabilitas Eropa. Sejak awal tahun 2014, sejumlah lembaga pemikir Amerika, termasuk Rand Corporation, menganjurkan pengerahan rudal jarak menengah berbasis darat Amerika Serikat di Asia Pasifik untuk tujuan penahanan militer Tiongkok dan meminta otoritas Amerika Serikat untuk mempertimbangkan biaya keamanan kepatuhan terhadap perjanjian INF, serta manfaat militer dan biaya diplomatik dari penarikan diri dari perjanjian tersebut. Dan untuk membuat keputusan yang bijaksana, selanjutnya media Amerika Serikat mulai membesar-besarkan dugaan pelanggaran INF Rusia, hingga pemerintahan Trump secara resmi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Dari perspektif militer, kemampuan rudal jarak menengah berbasis darat Amerika Serikat saat ini terutama adalah rudal jelajah subsonik Tomahawk dan model serupa yang telah lama dikerahkan dalam jumlah besar pada platform peluncuran berbasis laut dan udara. Oleh karena itu, keuntungan militer tambahan dari versi berbasis darat relatif terbatas. Keputusan Amerika Serikat untuk menyebarkan rudal jarak menengah berbasis darat di Asia Pasifik dan Eropa terutama didorong oleh kepentingan Angkatan Darat Amerika Serikat sendiri. Pada dekade pertama abad ke-21, Amerika Serikat mengalihkan fokus strategis militernya ke kontra terorisme di darat, dan Angkatan Darat selanjutnya memperoleh banyak keuntungan. Seiring berjalannya waktu, saat Amerika Serikat mengedepankan strategi dan konsep operasional seperti kembalinya ke Asia Pasifik dan perang udara laut terpadu, Angkatan Darat Amerika Serikat menghadapi risiko terpinggirkan dalam apa yang disebut persaingan kekuatan besar. Angkatan Darat Amerika Serikat yang enggan mengambil peran yang lebih kecil dalam tata letak militer untuk menghalangi Tiongkok, kemudian dengan giat mendukung teori ancaman Tiongkok dan menyerukan pengerahan rudal jarak menengah berbasis darat di Asia Pasifik. Meskipun manfaat militernya terbatas, Amerika Serikat masih meningkatkan modifikasi sistem peluncurannya dan mempromosikan penyebaran rudal jarak menengah berbasis darat di Asia Pasifik, yang selanjutnya mencerminkan niat jahat Amerika Serikat untuk menarik sekutunya ke garis depan guna menahan Tiongkok. Karena Amerika Serikat menganjurkan kembalinya persaingan kekuatan besar dan mengidentifikasi Tiongkok sebagai musuh strategis utamanya, Amerika Serikat telah memandang sistem aliansi sebagai aset penting untuk memenangkan persaingan melawan Tiongkok. Namun sekutunya di Asia Pasifik pada umumnya mempertahankan hubungan ekonomi yang erat dengan Tiongkok dan waspada terhadap aliansi penuh dengan Amerika Serikat dalam upayanya untuk menahan Tiongkok.
Bagi Amerika Serikat, penyebaran rudal jarak menengah berbasis darat adalah titik kunci di papan catur yang dapat merusak kepercayaan politik dan hubungan diplomatik bersama antara sekutu Asianya dan Tiongkok. Tempat-tempat di mana Amerika Serikat bermaksud untuk menyebarkan rudal jarak menengah berbasis daratnya adalah beberapa titik tumpu yang secara geografis berdekatan dengan Tiongkok. Negara-negara terkait dibenarkan untuk memperkuat kekuatan pertahanan mereka sendiri, tetapi pengerahan rudal jarak menengah dan jauh yang melampaui kebutuhan militer mereka sendiri akan menjadi cerita yang berbeda. Satu-satunya nilai senjata semacam ini adalah untuk melayani penahanan militer Amerika Serikat terhadap Tiongkok, bahkan serangan militer terhadap Tiongkok. Tiongkok tidak akan tinggal diam dan mengabaikan perilaku seperti itu. Oleh karena itu, dengan Amerika Serikat membuat keributan besar tentang pengerahan rudal ini dan melanggar prinsip-prinsip dasar non-proliferasi nuklir internasional dengan terlibat dalam kerjasama kapal selam nuklir AUKUS. Tujuan strategisnya adalah untuk mendorong sekutu-sekutu ini untuk berdiri di atas panggung dan berbalik melawan Tiongkok yang berkontribusi pada penahanan Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Dari perspektif manajemen krisis, pengerahan rudal jarak menengah berbasis darat oleh Amerika Serikat juga akan menjadi faktor penting dalam eskalasi konflik. Di satu sisi, jika rudal ini dikerahkan di pangkalan militer tetapnya di Asia Pasifik, kelangsungan hidup mereka di masa perang sangatlah rapuh. Pada tahap awal konflik, komandan Amerika Serikat akan menghadapi dilema, gunakan atau hilangkan, dan dilema pengambilan keputusan semacam ini harus dihindari. Di sisi lain, jika Amerika Serikat mengadopsi mode peluncuran bergerak, peluncur pasti akan keluar dari pangkalan dan melakukan berbagai manuver di negara tuan rumah, sehingga sangat meningkatkan cakupan potensi krisis atau konflik. Selain itu, pengerahan senjata ofensif strategis ke depan oleh negara nuklir yang memimpin negara nuklir lain akan sangat merusak kepercayaan keamanan bersama yang mendasar, memperburuk ketidakpercayaan strategis antara kedua belah pihak dan tidak kondusif bagi manajemen krisis. Pemerintahan Biden menyatakan dalam tinjauan postur nuklir tahun 2022 bahwa Amerika Serikat bersedia memperkuat dialog dengan Tiongkok mengenai pengurangan risiko strategis dan manajemen krisis. Jika Amerika Serikat benar-benar tertarik untuk mengurangi risiko strategis, tempat yang baik untuk memulai adalah dengan menghentikan penyebaran rudal jarak menengah berbasis darat di negara lain. Singkatnya, sebagai negara dengan kekuatan nuklir dan militer terkuat, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab khusus terhadap keamanan internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat mengejar supremasi dan bertindak egois berdasarkan apa yang disukai atau tidak disukainya, serta menentang otoritas mekanisme keamanan internasional secara sewenang-wenang. Amerika Serikat telah menarik diri dari perjanjian INF dan perjanjian langit terbuka secara berturut-turut, memblokir negosiasi protokol verifikasi konvensi senjata biologi, dan menentang rancangan perjanjian tentang pencegahan penempatan senjata di luar angkasa, dan ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap objek luar angkasa yang diusulkan oleh Tiongkok dan Rusia. Amerika Serikat juga telah merusak semangat dasar non-proliferasi nuklir internasional, misalnya dengan melaksanakan kerjasama kapal selam AUKUS dan masih banyak catatan buruk lainnya. Pada saat yang sama, Amerika Serikat memaksa beberapa sekutunya untuk membangun apa yang disebut tatanan keamanan baru yang berbasis aturan, yang bertentangan dengan perjanjian dan mekanisme PBB. Seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh Duta Besar Fu Chong, wakil tetap Tiongkok untuk PBB, apa yang disebut tatanan internasional berbasis aturan yang dianjurkan oleh beberapa negara sebenarnya dimaksudkan untuk menciptakan sistem lain di luar sistem hukum internasional yang ada, termasuk mencari legitimasi bagi standar ganda dan pengecualian. Hanya ada satu tatanan di dunia, yaitu tatanan internasional yang berdasarkan hukum internasional. Hanya ada satu perangkat aturan, dan aturan tersebut merupakan norma dasar yang mengatur hubungan internasional berdasarkan tujuan dan prinsip piagam PBB. Di tengah perubahan mendalam yang belum pernah terjadi di dunia dalam satu abad, semua negara, khususnya negara-negara besar, harus meninggalkan standar ganda dan mentalitas perang dingin, menegakkan visi keamanan bersama, komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan, dan bekerja sama dengan itikat baik di bawah tatanan internasional dengan PBB sebagai pusatnya, sehingga dapat bergandengan tangan untuk membuka masa depan yang damai dan stabil bagi umat manusia. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.